Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang banget rasanya bisa menyapa kalian di channel Keluarga Zaki. Sahabatku yang dirahmati Allah, rezeki adalah salah satu rahasia Allah yang sering datang tanpa kita duga. Banyak di antara kita yang merasa terhimpit masalah keuangan lalu bertanya-tanya kapan pertolongan Allah datang. Tahukah Anda dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rezeki sedang mengetuk pintu kita? Jika tanda-tanda ini terjadi itu bisa jadi isyarat bahwa Allah sedang membuka jalan ke lapangan rezeki dari arah yang tak pernah kita sangka. Mari kita renungkan bersama agar hati semakin yakin, doa semakin tulus, dan usaha semakin sungguh-sungguh. Inilah 7 tanda keuanganmu akan segera bertambah dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat, keuangan terasa kosong, sementara kebutuhan datang silih berganti? Tapi anehnya di tengah kesulitan itu ada tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah bahwa rezekimu sedang dipersiapkan untuk bertambah. Malam ini mari kita duduk bersama membicarakan 7 tanda sederhana yang bisa menjadi kabar baik dalam perjalanan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga hatimu selalu diberi kekuatan untuk tetap tanah menghadapi setiap ujian kehidupan. Baik, sebelum kita masuk ke video dan penjelasan yang dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan inspiratif yang bisa menenangkan hatimu dan menguatkan langkahmu. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, Bismillah, aku bisa menjalani semuanya. Dan semoga komentar kalian juga menjadi cahaya bagi sahabat lainnya yang membutuhkan. Rezeki adalah salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, manusia selalu penasaran dengan bagaimana rezeki itu datang, dari mana asalnya, dan mengapa jumlahnya berbeda-beda pada setiap orang. Ada orang yang bekerja keras siang dan malam, tapi hartanya tetap pas-pasan. Ada juga yang kelihatannya santai, tetapi rezekinya seolah mengalir tanpa henti. Hal ini membuat banyak orang bertanya, apakah rezeki hanya bergantung pada kerja keras atau ada rahasia lain di baliknya? Dalam tradisi Islam, para ulama mengajarkan bahwa rezeki itu memiliki 2 sisi, usaha lahiriah dan takdir dari Allah. Usaha lahiriah berupa kerja keras, keterampilan, dan kecerdikan dalam mengambil peluang. Sementara sisi takdir adalah bagian yang tidak terlihat yang Allah tetapkan sejak kita belum dilahirkan. Kata Imam Al-Ghazali yang terkenal, rezeki itu akan mencari manusia sebagaimana ajal mencarinya. Maksud adanya sebagaimana kematian yang pasti akan datang, rezeki juga pasti datang kepada setiap manusia sesuai bagian yang Allah sudah tetapkan. Maka ketika kita gelisah karena seolah rezeki tidak kunjung hadir, sesungguhnya kita sedang diuji untuk tetap percaya bahwa Allah sedang mempersiapkannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah rezeki itu datang, tetapi apakah kita sadar ketika tanda-tanda itu mulai muncul di sekitar kita. Tanda pertama yang sering kita sadari adalah munculnya ketenangan hati meskipun kondisi finansial belum benar-benar mapan. Mungkin di luar sana banyak orang sibuk mengejar tambahan penghasilan hingga mereka sulit tidur, dihantui rasa cemas karena tagihan menumpuk. Namun jika kamu mendapati dirimu masih bisa tersenyum, masih bisa beristirahat dengan tenang dan tidak terlalu panik dengan keadaan, itu tanda yang sangat baik. Ketenangan hati ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan sinyal bahwa Allah sedang menurunkan keberkahan. Ketenangan hati adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan sebelum datangnya rezeki dalam bentuk harta. Artinya, sebelum Allah tambahkan angka dalam rekeningmu, Dia terlebih dahulu menyiapkan ruang dalam hatimu agar tidak goyah.
Para pakar psikologi modern pun mengamini hal ini. Menurut penelitian Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, kondisi psikologis yang stabil membuat seseorang mampu mengambil keputusan finansial yang lebih sehat. Orang yang tenang cenderung lebih rasional dalam mengatur uang, tidak mudah terbawa emosi, dan mampu melihat peluang yang sering terlewat oleh mereka yang terlalu panik. Jadi, ketenangan bukanlah tanda pasrah buta, melainkan fondasi agar rezeki yang akan datang bisa dikelola dengan bijak. Tanda kedua adalah munculnya kebiasaan baru dalam hal disiplin mengatur pengeluaran. Dulu mungkin setiap kali ada uang masuk segera habis untuk keinginan sesaat, membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, nongkrong tanpa perhitungan, atau sekedar mengikuti tren. Namun kini kamu mulai menahan diri, mungkin belum sempurna, tapi ada perubahan kecil. Mulai mencatat pengeluaran, mulai menunda keinginan, bahkan mulai menyisihkan sedikit untuk ditabung. Imam Syafi'i pernah berpesan, orang yang boros tidak akan pernah merasa cukup meski memiliki dunia sekalipun. Kalimat itu sederhana tapi begitu dalam. Sebab banyak orang merasa rezekinya sempit bukan karena penghasilannya kecil, melainkan karena pengeluarannya tidak terkendali. Pakar ekonomi dunia, Thomas J. Stanley dalam bukunya The Millionaire Next Door menemukan bahwa kebanyakan orang kaya justru bukan mereka yang hidup mewah, tetapi mereka yang sederhana, disiplin, dan hemat. Jadi, ketika kamu mulai belajar menahan diri dari sifat boros, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendidikmu agar siap menerima rezeki yang lebih besar. Sebab rezeki yang datang tanpa kemampuan mengelola hanya akan berakhir menjadi bencana. Tanda ketiga adalah munculnya peluang-peluang kecil yang datang secara tiba-tiba. Kadang itu berupa tawaran pekerjaan tambahan, bisnis sederhana, atau ajakan kerjasama dari teman. Mungkin nilainya belum besar, terlihat sepele, bahkan kadang kita meragukannya. Namun, peluang kecil inilah yang sering menjadi pintu masuk bagi rezeki besar di kemudian hari. Masalahnya, banyak orang yang tidak peka. Mereka terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar hingga melupakan yang kecil. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, pernah berkata bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Siapkan dirimu dan ketika peluang itu muncul, raih dengan tanganmu. Dalam Islam, Rasulullah juga mengajarkan untuk tidak meremehkan hal kecil. Beliau bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan wajah yang tersenyum kepada saudaramu. Prinsip yang sama berlaku dalam urusan rezeki. Jangan meremehkan usaha kecil karena dari situlah keberkahan bisa tumbuh. Banyak pengusaha besar yang memulai dari hal kecil, menjual gorengan di pinggir jalan, berjualan buku bekas, atau sekedar membantu teman. Lalu dari sana jalan rezeki terbuka lebar. Tanda keempat yang menjadi sinyal bahwa keuanganmu akan bertambah adalah munculnya rasa ringan tangan untuk membantu orang lain. Memang aneh, di saat kondisi finansialmu belum terlalu stabil, kamu justru terdorong untuk berbagi. Tapi begitulah hukum Allah bekerja. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambahkannya. Secara logika manusia memberi berarti berkurang. Tetapi dalam logika Allah memberi berarti menambah. Banyak ulama menjelaskan bahwa sedekah bukan sekedar tentang jumlah uang yang keluar, melainkan tentang keberkahan yang masuk. Keberkahan ini bisa berupa pintu-pintu rezeki baru, kesehatan, bahkan ketenangan batin yang tak ternilai. Ekonomi modern pun mengakui fenomena ini. Studi dari Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang rajin berbagi justru lebih bahagia dan produktif sehingga secara tidak langsung meningkatkan potensi finansial mereka. Jadi ketika kamu merasa ringan tangan membantu orang lain, jangan khawatir hartamu berkurang. Sebaliknya itu adalah tanda jelas bahwa Allah sedang menyiapkan tambahan rezeki yang lebih besar untukmu. Tanda kelima yang sering hadir tanpa kita sadari adalah ketika Allah menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita. Coba perhatikan apakah akhir-akhir ini kamu lebih sering dipertemukan dengan teman-teman yang tulus, keluarga yang mendukung, atau bahkan atasan yang mempercayaimu dengan tanggung jawab baru. Jika iya, maka itu adalah tanda yang sangat berharga. Ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis, salah satu bentuk rezeki adalah anugerah sahabat dan lingkungan yang baik. Mengapa demikian?
Karena orang-orang baik adalah terbukanya pintu-pintu kebaikan. Terkadang rezeki tidak datang langsung dalam bentuk uang, tapi hadir melalui seseorang yang merekomendasikan kita untuk pekerjaan baru, memberi peluang usaha, atau sekadar mendoakan kita dalam sujudnya. Doa orang yang tulus bisa menembus langit tanpa kita ketahui. Dalam dunia ekonomi modern, hal ini dikenal dengan social capital atau modal sosial. Profesor Robert Putnam dalam bukunya Bowling Alone menjelaskan bahwa jaringan sosial yang sehat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan ekonomi seseorang. Dengan kata lain, semakin baik hubunganmu dengan orang lain, semakin luas pula pintu rezeki yang bisa terbuka. Maka jika kemungkinan lebih sering dikelilingi orang-orang baik, jangan remehkan itu. Itu tanda Allah sedang memperluas jalur rezekimu. Tanda keenam adalah ketika kamu mulai memahami bahwa uang hanyalah alat bukan tujuan. Kesadaran ini terlihat sederhana tapi sangat penting. Banyak orang terjebak dalam pandangan bahwa kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan uang. Akibatnya mereka mengejar uang tanpa henti sampai lupa bahwa uang tidak pernah puas memberi rasa cukup. Namun ketika kamu mulai sadar bahwa uang hanyalah sarana untuk mencapai kebaikan, maka itu tanda besar bahwa Allah sedang melapangkan rezekimu. Rezekimu, Muhammad Yunus, ekonom asal Bangladesh yang memenangkan Nobel Perdamaian pernah berkata, kekuatan ekonomi bukan pada seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ajaran ini selaras dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi saat kamu melihat uang bukan lagi sebagai pusat hidup, melainkan sebagai alat untuk kebaikan, maka Allah akan mempercayakan rezeki yang lebih besar kepadamu. Karena Allah tahu uang yang berada di tanganmu tidak akan merusakmu, tapi justru akan melahirkan manfaat. Tanda ketujuh yang sering muncul dalam keseharian adalah ketika rasa syukur mulai hidup di dalam hati. Dulu mungkin kamu sering mengeluh mengapa hanya segini, mengapa hidupku tidak seperti orang lain. Namun kini kamu mulai terbiasa mengatakan Alhamdulillah masih ada. Perubahan kecil ini adalah ketanda besar. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Janji Allah tidak pernah meleset. Rasa syukur bukan hanya soal ucapan, tapi juga sikap hati. Syukur membuat kita melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Pakar psikologi positif, Robert M. dalam penelitiannya menemukan bahwa orang yang rutin melalui rasa syukur cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Efek domino dari syukur ini pada akhirnya berimbas pada finansial. Karena orang yang bersyukur lebih mudah bekerja keras tanpa terbebani rasa iri atau dengki. Jadi ketika kamu merasa lebih ringan mengucapkan Alhamdulillah meski hanya mendapat sedikit, itu adalah tanda rezekimu sedang dipersiapkan untuk bertambah banyak. Sahabatku, 7 tanda ini sejatinya bukan sekedar teori atau kata-kata indah. Ini adalah realitas yang banyak dialami oleh orang-orang yang hidupnya perlahan membaik. Ketenangan hati dan kedisiplinan dalam mengatur uang, keberanian meraih peluang dan kebiasaan berbagi. Dikelilingi orang-orang baik, pikiran bahwa uang hanyalah alat serta rasa syukur yang semakin mendalam. Semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju rezeki yang lebih lapang. Tidak ada yang datang secara instan. Rezeki yang bertambah seringkali hadir perlahan melalui proses yang panjang. Bahkan terkadang lewat jalan yang tidak kita sangka. Karena itu jangan pernah meremehkan perubahan kecil dalam dirimu. Bisa jadi perubahan kecil itulah yang menjadi tanda bahwa Allah sedang membuka pintu rezeki besar yang selama ini kamu tunggu. Mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana semua pintu seolah tertutup, usaha tidak berhasil, doa seakan belum terjawab, dan keadaan terasa sangat sulit? Namun entah bagaimana, tiba-tiba ada jalan terbuka, yang mungkin dalam bentuk pekerjaan baru, bantuan dari orang lain, ataupun sekedar peluang tanpa diduga. Semua bukan kebetulan. Ulama sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, ketika kamu merasa sendirian di jalan gelap, sebenarnya ada cahaya yang menuntunmu, hanya saja kamu belum melihatnya. Kata-kata ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan selalu membawa tanda-tanda pertolongan.
dan seringkali pertolongan itu hadir dalam bentuk tanda-tanda rezeki yang sedang dipersiapkan. Jangan remehkan momen-momen itu, Allah sedang menyiapkan kemudahan. Dan salah satu bentuk kemudahan itu adalah tambahan rezeki yang akan datang. Meski mungkin bukan hari ini, melainkan pada waktu terbaik yang Allah pilih untukmu. Ketenangan hati, kemandirian finansial, dan kebiasaan berbagi adalah 3 fondasi utama yang menjadi penopang bertambahnya rezeki. Ketiganya saling melengkapi seperti 3 kaki pada sebuah kursi. Jika satu hilang, kursi itu akan goyah. Mari kita lihat lebih dalam. Ketenangan hati membuat kita mampu mengelola rasa panik ketika uang terasa menipis. Kemandirian finansial membuat kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain, melainkan punya kendali atas arah hidup kita. Sementara kebiasaan berbagi membuat harta yang kita miliki tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi juga mengalir ke orang lain. Persamaan ekonomi modern juga membuktikan hal ini dalam skala besar. Negara-negara yang masyarakatnya gemar menabung, rajin berbagi, dan memiliki sistem sosial yang kuat terbukti lebih makmur dibandingkan negara-negara yang warganya hanya mementingkan diri sendiri. Misalnya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara dengan indeks social trust, kepercayaan sosial tinggi, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih stabil. Lihatlah bagaimana Islam sudah mengajarkan hal ini sejak 1400 tahun lalu. Larangan riba, anjuran zakat, kewajiban menolong sesama, dan motivasi untuk hidup sederhana. Semua itu ternyata bukan sekadar ibadah, tapi juga fondasi ekonomi yang sehat. Maka ketika 3 hal ini mulai ada dalam hidupmu, tenang, mandiri, dan ringan berbagi, itu adalah tanda jelas bahwa Allah sedang melatihmu untuk menerima tambahan rezeki yang lebih besar. Rezeki memang misteri, tapi misteri itu bukan berarti tidak bisa dirasakan tanda-tandanya. Kita seringkali berpikir bahwa rezeki hanya berbentuk uang dalam jumlah besar. Padahal dalam kenyataannya, tanda-tanda bertambahnya rezeki bisa muncul dalam hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, kamu mendapati harga kebutuhan sehari-hari yang kamu beli tiba-tiba lebih murah dari biasanya, atau ada orang memberi yang menawarimu makan siang secara gratis tanpa kamu duga. Bahkan sekadar tubuhmu lebih sehat dari sebelumnya pun adalah bentuk rezeki. Sebab dengan tubuh sehat kamu bisa bekerja lebih produktif. Ulama salaf terdahulu berkata, rezeki tidak selalu berarti uang. Sekarang ia datang dalam bentuk kesehatan, ilmu, dan teman yang baik. Dan jika tanda-tanda itu mulai kamu rasakan, jangan anggap remeh. Itu adalah pintu kecil yang sedang Allah buka untukmu sebelum membuka pintu yang lebih besar. Dalam teori ekonomi modern ada konsep compound growth. Pertumbuhan bertahap yang perlahan tapi pasti menumpuk menjadi hasil besar. Sama halnya dengan rizki, ia tidak selalu hadir sekaligus, tapi sedikit demi sedikit hingga akhirnya membentuk keberlimpahan. Ada sebuah kisah nyata yang sering dijadikan pelajaran tentang bagaimana tanda kecil rezeki bisa berubah menjadi pintu besar. Seorang penjual kurma, hidupnya yang pas-pasan, setiap hari ia berjualan dengan untung tidak seberapa. Namun ada satu kebiasaannya yang membuatnya berbeda. Setiap kali selesai berjualan, ia selalu menyisihkan beberapa potong kurma untuk dibagikan kepada anak-anak yatim di sekitar rumahnya. Banyak yang menertawakannya. Untuk makan sendiri saja susah, kok malah dibagi-bagi. Tetapi penjual kurma itu tidak peduli. Ia yakin bahwa apa yang ia berikan akan kembali dengan cara yang lebih indah. Beberapa bulan kemudian, ada seorang pengusaha lewat di tempat jualannya. Sang pengusaha terkesan dengan kejujuran dan keramahannya. Tanpa diduga, penjual kurma tersebut ditawarkan untuk memasuk kurmanya ke sebuah restoran. Dari situlah rezekinya mulai berlipat. Apa yang dulu dianggap kecil dan sia-sia ternyata menjadi jalan pembuka rezeki besar. Inilah hukum Allah yang sering kita lupakan. Semakin kita memberi, semakin kita diberi. Cerita ini bukan hanya kisah inspiratif, tapi bukti nyata bahwa tanda-tanda kecil yang sering diremehkan sebenarnya adalah sinyal bahwa Allah sedang menambah rezeki kita. Mungkin kamu juga pernah merasakan hal serupa. Ada saat-saat di mana kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, tetapi tiba-tiba ada orang yang datang membantu tanpa kamu minta. Misalnya ketika kamu sedang kesulitan membayar biaya sekolah anak,
Lalu tiba-tiba ada bonus tak terduga dari tempat kerja, atau ketika kamu bingung karena usaha dagangan sepi, tiba-tiba ada pembeli dalam jumlah besar yang datang entah dari mana. Itu semua bukanlah kebetulan. Dalam bahasa agama itu disebut madat, pertolongan Allah yang datang melalui perantara. Dalam bahasa ekonomi disebut unexpected income atau pemasukan tak terduga. Bedanya orang yang beriman tahu bahwa semua itu adalah bagian dari janji Allah. Rasulullah pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini menegaskan bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita kira. Maka jika hal-hal tak terduga itu mulai sering menghampirimu, bersyukurlah karena itu salah satu tanda rezekimu sedang bertambah. Ekonomi modern mengajarkan kita tentang angka, data atau penggrafikan dan perhitungan yang rumit. Kita sering membaca laporan tentang inflasi, nilai tukar mata uang, atau teori investasi. Semua itu penting, tetapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Keberkahan. Keberkahan adalah konsep yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi bisa dirasakan dalam hidup. Ada orang yang gajinya kecil, tapi cukup untuk segala kebutuhan, bahkan masih bisa berbagi. Sebaliknya, ada orang yang gajinya besar tapi selalu merasa kurang, bahkan sering terjerat utang. Inilah bedanya rezeki yang sekadar nominal dengan rezeki yang penuh berkah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah rezeki kami di pagi hari." Doa ini sederhana, tapi menunjukkan betapa pentingnya keberkahan dalam setiap rupiah yang kita terima. Para pakar manajemen keuangan juga mulai menyadari hal ini. John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan dunia, pernah menulis, "Keuangan tanpa tujuan hanyalah angka kosong. Tetapi ketika keuangan dipenuhi dengan makna, ia akan mendatangkan kebahagiaan." Inilah keberkahan yang dimaksud. Jadi, ketika kamu mulai merasakan bahwa uangmu meski sedikit tapi terasa cukup, jangan abaikan. Itu tanda jelas bahwa Allah sedang menambah rezekimu bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga dari segi keberkahan. Ada satu tanda lain yang sering luput kita sadari, kesabaran dalam menunggu hasil. Banyak orang yang sudah berusaha keras, sudah menanam benih dengan baik, tetapi kemudian tidak tahan menunggu pohon itu berbuah. Mereka menyerah di tengah jalan, padahal sebenarnya pintu rezekinya sudah hampir terbuka. Kesabaran adalah kunci emas yang akan memperkuat fondasi rezeki. Ketika kamu bisa tetap tenang, tetap berikhtiar, dan tetap yakin meski hasil belum terlihat, itu tanda besar bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih kokoh untukmu. Jangankan sabar, karena sabar itu bukan melainkan aktif. Kamu terus berjalan sambil percaya bahwa Allah Maha mengatur waktu yang terbaik. Tanda berikutnya adalah ketika Allah memudahkan urusan-urusanmu. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana satu demi satu masalah yang tadinya rumit tiba-tiba saja menemukan jalan keluarnya. Bisnis yang macet mendadak lancar. Pekerjaan yang terhambat tiba-tiba menemukan solusi. Bahkan masalah keluarga yang pelik mendapatkan jalan damai. Semua itu bukan kebetulan, tapi isyarat bahwa keberkahan sedang mendekat. Kemudahan yang datang silih berganti adalah tanda bahwa Allah sedang menyingkirkan penghalang rezekimu. Jika kini kamu terus menjaga syukur dan istih, maka aliran rezeki akan semakin deras. Tanda yang lainnya adalah doa-doa kecilmu mulai Allah kabulkan satu persatu. Mungkin dulu kamu berdoa hal-hal sederhana, minta dipermudah belanja, minta kesehatan, minta ketenangan hati, atau minta diberi kesempatan menolong orang lain. Tiba-tiba saja kamu mendapati doa-doa itu terkabul tanpa kamu sadari. Inilah cara Allah memberi kode bahwa Dia mendengarkanmu bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Jika doa-doa kecilmu saja dikabulkan, bukankah itu pertanda besar bahwa doa-doa besar tentang rezeki dan keberkahan hidup juga sedang Allah dekatkan? Jangan pernah berhenti berdoa, karena setiap doa adalah jalan membuka rezeki. Tanda terakhir adalah hatimu semakin dekat dengan Allah. Kamu mulai merasa lebih tenang saat berzikir, lebih ringan untuk bersedekah, dan lebih ikhlas menerima setiap ujian.
Kedekatan hati dengan Allah adalah tanda rezeki terbesar bahkan lebih dari sekedar materi. Sebab ketika hatimu sudah ditata oleh Allah, maka apapun yang datang kepadamu akan terasa cukup, berkah, dan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang dekat dengan Allah tidak pernah merasa kekurangan. Meski secara lahiriah mungkin tidak berlimpah, tapi justru dari ketenangan batin itulah pintu-pintu rezeki lahir terbuka semakin luas. Pesan terakhir di akhir video ini, Allah ingin agar kita tidak hanya mengejar banyaknya harta, tetapi juga keberkahannya. Sebab rezeki yang banyak belum tentu berkah, tetapi rezeki yang berkah pasti cukup dan membahagiakan. Jika kamu menemukan tanda-tanda ini dalam hidupmu, kesabaran, kemudahan urusan, doa yang dikabulkan, hingga hati yang semakin dekat dengan Allah, maka yakinlah rezekimu sedang dipersiapkan untuk bertambah dengan cara yang indah. Teruslah melangkah, jangan berhenti berbuat baik dan jangan pernah lepaskan keyakinanmu bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki memang rahasia Allah. Tapi tanda-tanda yang kita bahas tadi bisa menjadi penguat hati bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita. Jika kita mendapati tanda-tanda itu dalam hidup, jangan berhenti bersyukur, teruskan ikhtiar dan perbanyak doa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Semoga kita semua termasuk hamba yang senantiasa bersyukur dan diberikan rezeki yang halal, berkah serta mencukupi dunia dan akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan inspirasi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.